Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik cara sederhana pulihkan anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara sederhana pulihkan anxiety psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan hal ini yaitu cara sederhana pulihkan anxiety disorder dan psikosomatis, khususnya itu ya. Jadi kecemasan berlebih ya, kecemasan berlebih dan pikiran negatif yang mempengaruhi tubuh kita. Nah, ini yang kita sebut sebagai psikosomatis. Nah, ini untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, ketika kita lihat secara psikis, yaitu sering disebabkan justru faktornya ini, yaitu faktornya kecemasan berlebih dan psikosomatis. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis hingga sembuh total. Nah, itu teman-teman. Nah, baik ya. Jadi langsung saja kepada materi kita, yaitu tentang tips sederhana ya. Tips sederhana pulihkan kecemasan psikosomatis atau anxiety psikosomatis ya. Nah, begini teman-teman ya. Ketika kita mengalami gangguan ini memang secara dominan itu lebih banyak disebabkan oleh faktor psikis ya. Artinya kalau faktor fisik itu biasanya lebih cepat membaik ya. Jadi hal-hal yang disebabkan dari permasalahan fisik ya, contohnya mungkin dari pola makan, dari pola hidup, itu akan lebih cepat membaik ya. Tetapi kalau yang bersifat psikis ya, ini yang kadang menjadi agak susah ya, karena bagaikan luka ya. Kalau luka di fisik ini itu kelihatan ya, kelihatan, dan untuk dirawat, untuk diobati itu akan lebih mudah ya. Tetapi ketika permasalahannya psikis, ini lukanya tidak kelihatan, makanya disebut sebagai luka batin ya. Ini sifatnya abstrak. Nah, maka dari itu ini pemahamannya ya memang harus dengan kesadaran, dengan perasaan, itu seperti itu ya. Tetapi ketika kita dalam hal itu kurang peka ya, kurang memahami, nah ini yang akhirnya kita kadang menjadi berlarut-larut, sehingga wajar ya ketika kita mengalami gangguan ini ya, gangguan khususnya kecemasan psikosomatik itu biasanya cenderung agak lama ya. Nah, ini sebenarnya tergantung pemahaman kita sendiri. Seandainya kita itu akan
akan paham betul ya tentang faktor-faktor mungkin yang menyebabkan ya, kemudian kita juga ada kemauan untuk istilahnya memperbaiki. Nah, itu akan menjadi cepat membaik ya, tetapi kadang untuk melihat katakanlah sebabnya saja kadang kita susah ya. Kadang kita untuk istilahnya sadar diri itu memang juga butuh proses ya. Jadi untuk sadar diri itu memang biasanya ketika kita sudah mengalami benturan-benturan ya, baru kita sadar ya. Contohnya ketika kita kejedot ya, kejedot ya, ini kepalanya. Nah, baru kita sadar oh, ternyata kita punya kepala ya, seperti itu ya. Tetapi ketika belum terbentur ya, artinya belum mengalami penderitaan ya, nah itu kadang kita itu susah ya. Makanya penderitaan ini adalah pintu masuknya kesadaran. Nah, itu. Nah, ketika kita merasa terluka ya, luka itu adalah pintu masuknya cahaya, yaitu cahaya ilahiyah ya, yang sifatnya memberikan pencerahan kepada batin kita. Maka dari itu ya, ini yang perlu kita sadari ya, dan mudah-mudahan kita menjadi cepat paham ya, bisa istilahnya menganalisa diri kita sendiri, dan akhirnya nanti semuanya akan berlalu lah. Jadi semuanya itu pasti akan membaik. Nah, oleh karena itu tidak perlu katakanlah kecemasan itu berlarut-larut ya, itu seperti itu teman-teman ya. Nah, baik ya. Jadi kenapa terjadi kecemasan ya, ini kecemasan itu menimbulkan kadang asam lambung menjadi naik ya, akhirnya terjadi GERD menimbulkan sensasi yang bermacam-macam yang menyakitkan, akan menimbulkan kecemasan lagi ya, kecemasan yang bertubi-tubi akan membuat pikiran kita menjadi negatif ya. Pikiran negatif akan direspon oleh lambung kita ya, menjadi asam lambung naik lagi, terjadi GERD lagi, terjadi cemas lagi, kemudian pikiran negatif lagi, kemudian menjadi psikosomatik ya. Jadi karena pikiran kita negatif, nah itu maka respon tubuh juga akan negatif, itu seperti itu teman-teman. Nah, maka dari itu ketika kita bisa istilahnya menerapkan tip ini, yaitu menyederhanakan ya, menyederhanakan hal-hal yang perlu kita sederhanakan, yang karena apa? Karena terjadi kecemasan itu khususnya kecemasan asam lambung psikosomatik ya, ini karena terlalu banyak beban ya, terlalu banyak beban, banyak tekanan yang bersifat psikis, bersifat pikiran ya, bersifat jadi banyak beban pikiran, banyak beban emosi, banyak beban perasaan. Nah, ini sumbernya dari sini teman-teman ya. Nah, ketika kita bisa merilis hal ini ya, yaitu dengan cara menyederhanakan ya, maka untuk kali ini adalah tipnya tips sederhana ya, karena ini hal yang sebenarnya mudah ya, dan kita pasti juga bisa ya, tetapi ketika kita belum istilahnya menyadari dan belum berusaha memahami ya, ini itu kadang juga agak susah ya. Maka dari itu kali ini saya sharingkan hal ini agar ya mudah-mudahan ya itu ini bisa membantu teman-teman, akhirnya kita menjadi cepat membaik lah, itu seperti itu. Nah jadi yang terpenting ya, ketika kita masih mengalami kecemasan yang cukup tinggi ya, kecemasan itu dipicu dari ketakutan ya. Ketakutan itu bisa dari banyak beban-beban itu ya, beban-beban entah itu yang sifatnya fisik maupun yang psikis ya, sehingga kadang sensasi yang muncul itu juga akan menimbulkan juga ya, walaupun sensasi kan sifatnya fisik ya, tetapi juga akan menambah kecemasan kita. Jadi ini memang bisa bolak-balik ya, bisa dari fisik dulu kemudian psikis goyah ya, atau dari psikis dulu yang agak error ya, agak goyah, nah kemudian fisiknya menjadi responnya negatif atau menjadi sakit, itu terjadi bolak-balik, itu seperti itu. Maka dari itu memang harus kita selesaikan semuanya, baik secara fisiknya maupun secara psikisnya. Tetapi yang kali ini saya ingin sharingkan kepada teman-teman yang mudah ya, yang sangat mudah, supaya kita bisa istilahnya mempraktekkan itu. Nah, maka ketika teman-teman masih melekat ya, yaitu tentang anxiety disorder dan psikosomatiknya,
sehingga selalu memicu sensasi itu selalu datang ya. Mungkin yang menjadi kita sering keliengan, badan merasa lemas, sering pusing-pusing ya, jalan saja sempoyongan, perut sering terasa penuh ya, atau kembung atau begah. Nah, itu banyak disebabkan oleh karena kecemasan psikosomatik, teman-teman. Nah, maka dari itu solusinya adalah ya, ini yang pertama ya. Yang pertama adalah sederhanakan atau kurangi ya aktivitas kegiatan. Jadi kegiatan yang terutama untuk orang-orang ya yang jam terbangnya tinggi atau kegiatannya banyak ya. Ini biasanya untuk kita yang ini yang aktivis ya. Aktivis ini sering sekali, jadi aktivitas kegiatannya itu banyak sekali ya. Contohnya misalkan kita sudah punya organisasi saja tidak cukup satu ya, di organisasi A, B, C, D. Nah, itu selalu terpakai ya. Nah, awal-awalnya kita merasa bangga, merasa senang ya, tetapi pada akhirnya nanti kadang membelenggu diri kita sendiri, karena ketika kita tidak bisa istilahnya membagi waktu ya, membagi pikiran, tenaga, dan semuanya itu, nah itu kadang menjadi beban kita, menjadi beban mental namanya ya, kalau kita banyak kegiatan tapi kita tidak bisa melaksanakan dengan tuntas lah, dengan katakanlah maksimal. Nah, akhirnya kan jadi beban. Nah, beban-beban itu ketika terakumulasi ya, kemudian dalam waktu yang mungkin cukup lama, nah itu akhirnya menimbulkan menjadi kita merasakan kecemasan yang berlebih ya. Kecemasan berlebih memicu psikosomatik, pikiran kita menjadi serba negatif. Nah, pikiran negatif kemudian direspon oleh tubuh negatif. Nah, akhirnya kita menjadi terkena itu asam lambung, GERD ya, dan seterusnya, seperti itu. Nah, maka dari itu kembali kepada ini ya, solusi yang pertama yaitu sederhanakan saja ya, atau kurangi saja aktivitas kegiatan. Kegiatan itu tidak terpancang kepada level kita ya, level kita sebagai apa atau profesinya apa, tetapi pokoknya semua kegiatan ya, ketika kita kegiatannya terlalu padat ya, itu ternyata menyita banyak beban pikiran, banyak beban emosi, banyak beban perasaan. Nah, maka dari itu ya kita kurangi saja. Ini cara menyederhanakan yang paling mudah ya. Contohnya ketika dulu kita misalkan ya, katakanlah punya organisasi 5 ya, kita aktif semua. Nah, mungkin ini cukup dua, yang 3 kita kurangi saja, berikan kepada orang lain. Nah, ini akhirnya mengurangi beban pikiran kita, beban perasaan kita, beban emosi kita, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang lain. Misalkan kita mengurus banyak usaha-usaha kita ya, itu juga pada akhirnya akan menjadi tambah beban kita ya. Makanya kalau bisa itu satu bidang tetapi fokus ya, sehingga kita bisa aktivitasnya maksimal ya, sehingga mengurangi beban-beban pikiran, beban perasaan seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi sederhanakan atau kurangi aktivitas kegiatan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, agar kita terlepas ya dari anxiety psikosomatik, yaitu dengan cara sederhanakan atau kurangi aktivitas pekerjaan ya. Nah, ini untuk orang-orang yang mengalami gangguan ini, asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, ini setelah saya banyak sharing dengan teman-teman yang mengalami gangguan ini ya, sering terjadi ada yang sedang bekerja ya, tetapi karena kita sedang di fase terendah ya, artinya banyak sensasi yang tidak tertahankan. Nah, akhirnya kita resign dari pekerjaan. Nah, itu pun saya sangat saya sangat maklumi dan saya memandang wajar. Karena apa? Karena kalau kita bertahan terus, nah otomatis beban pikiran kita menjadi bertambah ya, karena kita merasa tidak bisa memuaskan pekerjaan kita, tidak bisa bekerja secara maksimal. Nah, akhirnya
hanya menjadi beban moral lah, istilahnya seperti itu. Nah, maka dari itu ya dari segi pekerjaan atau dari segi tugas-tugas itu pun ya, kalau memang kita masih di fase terendah itu sebaiknya dikurangi ya, dikurangi. Kalau yang mungkin bisa dibantu oleh orang lain ya sudah, kita minta bantuan orang lain. Yang penting semuanya itu bisa berjalan lah seperti itu. Nah, dengan seperti itu nanti akan terkurangi itu rasa-rasa cemas berlebih, kemudian psikosomatik. Jadi kita belajar percaya dengan orang lain seperti itu ya. Ini sudah mengurangi beban kita. Nah, kenapa kadang kita itu apa-apa ditangani sendiri ya? Karena kita tidak percaya dengan orang lain. Nah, ketika tidak percaya dengan orang lain, apa-apa kita kerjakan sendiri, kita tangani sendiri, ya sudah, akhirnya beban pikiran kita menjadi tambah berat ya, beban perasaan kita tambah berat. Nah, akhirnya menyebabkan itu teman-teman, kita menjadi dalam kecemasan yang berlebih. Nah, untuk itu maka mulai sekarang ya, ketika teman-teman merasa katakanlah pekerjaannya terlalu berat sehingga menimbulkan gangguan ini ya, asam lambung, ketidaksensitif psikosomatis menjadi kurang cepat membaik. Nah, itu alangkah baiknya, nah mungkin kita kurangi ya, kita kurangi tanggung jawab kita ya, kita percayakan kepada orang lain ya, tetapi kita masih di posisi yang sama ya, cuma kita libatkan orang lain. Jadi memang kita kan sebagai makhluk sosial ya, selain individu. Nah, itu artinya karena kalau kita tangani secara individu, kadang kita punya keterbatasan ya. Maka dari itu ya, kita harus membangun hubungan sosial yang baik. Nah, sehingga nanti kita banyak terbantukan, akhirnya mengurangi beban-beban pikiran, beban-beban perasaan, beban-beban moral, beban-beban emosi dan seterusnya. Nah, akhirnya kita akan merasakan menjadi lebih ringan hidup ini, menjadi lebih ringan, tidak sering katakanlah emosi dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita juga akan terhindar dari anxiety psikosomatis, atau minimal itu akan menjadi cepat normal kembali, yaitu seperti itu. Nah, itu yang kedua. Jadi kurangi aktivitas pekerjaan. Nah, kemudian yang ketiga ya, supaya anxiety psikosomatis kita ini menjadi cepat membaik, yaitu sederhanakan atau kurangi permasalahan-permasalahan yang selama ini menjadi ganjalan ya. Menjadi ganjalan itu artinya kita setiap orang sih punya masalah ya, tapi kadang kan permasalahan itu ada yang mudah diselesaikan ya, kemudian dalam waktu singkat sudah clear kan, seperti itu. Tetapi ada permasalahan yang kadang susah sekali untuk diselesaikan ya, untuk dirilis, itu seperti itu. Nah, maka dari itu ini kita harus berusaha ya demi kesehatan kita ya, supaya asam lambung, ketidaksensitif psikosomatis menjadi normal kembali ya, menjadi pulih kembali atau menjadi sembuh ya. Nah, maka dari itu kita harus siap untuk ketika memiliki sedikit permasalahan itu harus diselesaikan, teman-teman ya. Jangan suka menyimpan permasalahan, karena sifatnya ketika permasalahan itu tidak diselesaikan kemudian kita simpan, nah akhirnya tambah berat beban kita, atau masalah itu bahkan juga tidak akan menghilang, tetapi justru akan bertambah, itu seperti itu. Maka selagi itu membuat kita menjadi tidak nyaman, yaitu segera kita selesaikan. Itu seperti itu. Caranya ya dengan cara kita masing-masing ya, mungkin dengan cara kita banyak memaklumi, banyak bersyukur, kemudian kita menerima apa adanya. Mungkin kalau kita harus memaafkan, kita maafkan, seperti itu. Yang penting tidak menjadi masalah, itu hanya seperti itu, intinya seperti itu. Nah, itu silahkan ya, maksudnya kita renungkan masing-masing lah. Setiap orang itu yang mengalami ini ya, gangguan ini, anxiety psikosomatis ini, pasti ada benang merahnya permasalahan ini. Walaupun kadang ini sifatnya privasi pribadi, sehingga kita simpan ya. Nah, itu justru ini yang ini sangat menyebabkan itu, yang seperti itu yang kita simpan itu. Jadi namanya menjadi pendaman emosi, itu seperti itu. Itu yang harus kita lepaskan, teman-teman.
Nah, itu ya, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, agar anxiety psikosomatis kita menjadi cepat membaik, yaitu sederhanakan atau kurangi sensasi ya. Kita kan sering merasakan sensasi kita tidak nyaman. Nah, itu berusaha kita mengurangi. Memang untuk mengurangi itu jalannya bermacam-macam ya, jalannya bermacam-macam. Bisa dengan obat, bisa dengan herbal ya, bisa dengan terapi-terapi, kemudian bisa afirmasi, bisa relaksasi, bisa melalui meditasi ya. Jadi banyak hal. Nah, itu silahkan ditempuh salah satu yang termudah ya, yang termudah dan istilahnya ada manfaatnya. Nah, itu silahkan tempuh saja. Nah, itu mungkin di konten-konten saya yang lalu juga ada ya, ada bagaimana terapi-terapi yang kita lakukan, bagaimana afirmasi, bagaimana meditasi ya. Nah, itu silahkan ambil salah satu, termasuk bagaimana menerapkan metode-metode. Makanya ini sifatnya holistik. Nah, ini yang harus memang kadang kita membuat kita seperti ya agak lelah lah, itu seperti itu. Tetapi nggak apa-apa karena ini memang perjuangan. Jadi perjuangan itu tanpa kenal lelah ya. Kalau kita baru istilahnya ikhtiar sedikit aja sudah merasa lelah, apalagi putus asa, ya sudah akan seperti itu terus ya. Tetapi yang namanya perjuangan ya ini tanpa kenal lelah. Pokoknya kita harus menang, harus terlepas dari gangguan yang selama ini kita rasakan, yaitu tentang asam lambung, anxiety psikosomatis. Dan itu pasti bisa, cuma ini memang butuh proses ya, hanya itu saja. Nah, tapi ketika kita memang siap untuk bangkit ya, untuk selalu berikhtiar, itu semuanya akan membaik teman-teman ya, karena saya sudah membuktikan sendiri seperti itu ya. Bahkan kita sepertinya tidak berusaha apa-apa, kita hanya tetap bersyukur, itu saja nanti akan membaik. Cuma prosesnya yang agak lebih panjang itu. Jadi yang namanya hasil ya sesuai dengan ikhtiar atau sesuai dengan usaha kita. Kalau kita semakin energik di dalam istilahnya mencari kesembuhan, ya pasti hasil itu akan menjadi lebih cepat membaik, itu seperti itu. Nah, itu yang keempat ya. Jadi kurangi sensasi-sensasi dengan cara tadi yang saya sebutkan. Nah, kemudian yang terakhir ya, kita lebih mendekatkan diri. Ini tujuannya adalah untuk menenangkan diri kita ya. Karena kalau kita tenang dan tenang ya, ini semuanya juga akan membaik teman-teman ya. Kenapa kita sering merasakan cemas, takut ya, gelisah, galau ya. Nah, ini kan karena pikiran kita tidak tenang ya. Jadi jiwa kita tidak tenang ya, emosi kita selalu meluap, perasaan kita sering merasa tertekan, merasa tidak merdeka, merasa sedih berkepanjangan. Nah, hal seperti itu yang kadang membuat kita menjadi anxiety psikosomatiknya itu melekat ya. Maka dari itu bisa dijauhkan dengan cara kita lebih mendekatkan diri. Artinya supaya kita tenang ya. Nah, mendekatkan diri ya dengan caranya masing-masing. Mendekatkan diri kepada Sang Pencipta maksudnya ya, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mungkin kita banyak berdoa, banyak beribadah, kemudian kita meningkatkan rasa syukur kita, keikhlasan kita, kemudian kita jalani proses ini ya dengan sabar, dengan sadar. Nah, itu nanti semuanya pasti akan membaik teman-teman ya. Jadi istilahnya memang kita harus sumeleh nrimo ing pandum. Jadi selalu mensyukuri apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Kuncinya sebenarnya itu. Kalau itu bisa kita terapkan ya, itu kita akan membaik, kita akan normal. Karena apa? Karena ya saya sudah mempraktekkan seperti itu ya itu. Nah, baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.